Tak lama setelah video permintaan maaf Insanul Fahmi beredar di media sosial, respons dari Wardatina Mawa langsung menyita perhatian publik. Melalui unggahan video pribadinya, Mawa menumpahkan perasaan yang selama ini dipendam, menggambarkan luka batin akibat ketidaksetiaan dalam rumah tangganya. Ia menyiratkan harapan agar tidak lagi dipertemukan dengan sosok-sosok yang menurutnya tak pernah benar-benar merasa bersalah atas perbuatan mereka. Di tengah kondisi emosional tersebut, Mawa mengaku masih berusaha belajar menerima jalan hidup yang telah digariskan, meski proses itu terasa sangat menyakitkan dan penuh pergulatan batin. Di sisi lain, Insanul Fahmi akhirnya memenuhi permintaan sang istri untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Ia mengakui kesalahannya dalam mengambil keputusan berpoligami yang telah melukai hati Mawa dan meruntuhkan kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Fahmi menyadari permintaan maaf tidak serta-merta menghapus rasa sakit, namun berharap dapat menjadi awal untuk bertanggung jawab dan memperbaiki diri. Ia juga meminta agar Mawa tidak menyalahkan pihak lain atas situasi tersebut. Meski demikian, belum adanya bukti sah terkait pernikahan sirinya justru menguatkan tekad Mawa untuk mengakhiri pernikahan dan melanjutkan proses hukum yang telah berjalan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Untuk Mawa, kalau kau butuh jubir, kau kabari ke kakak ya dek. Jangan kau pancing-pancing emosi kakak. Jangan pula tiba-tiba kau cabut laporan kau tiba-tiba. Jangan kayak gitu ya. Banyak ini barisan mama STM yang mau jadi perwakilan kau untuk berbicara kepada si Nara itu ya. Jangan sampai kau tarik. Ya bagus lah, ya bagus dong. Jangan pakai acara damai-damaian lah, kagak ada seru-serunya acan. Kagak ada lucu-lucunya acan lah. Iya, makin nasi kau aja. Makanya saran gue sama si Anul, sama si Jule Aji, si Naro, sama Pak Ade Ahmadani. Kayaknya bakalan cucok deh. Cucok meong. Nyanyi Rusel ini kurang baik apa nih? Dia sudah mengajukan RG Ranggadek nih. Saya nunggu-nunggu lama loh dia loh. Saya telepon, saya bilang saya tidak sepakat. Nih, udah direndahkan serendah-rendahnya lagi. Lagian salah sendiri naik Inul, jadi rendah. Atau naik Massimo, ya kan? Ardi Loves Baby Girl gitu ya. Malah ditolak. Nanti kalau dipanggil sama Mabes aja juga gemetaran. Ngimpi. Emang itu panggilan yang ditunggu-tunggu. Gurih. Ya pasti langsung siap-siap berangkat. Gemetaran. Rugi dong. Salah satu kata-kata Inaro yang bikin kuping gatel yaitu ketika dia bilang karena dia itu janda, jadi nikahnya itu nggak wajib pakai wali atau gak perlu pakai wali. La ilaha illallah Inaro, ya kan? Emak aja sampai nanya nih aman ChatGPT, ya kan? Karena mau nanya ustadz itu jauh, ustadznya rumahnya ada di ujung sono, ya kan? Jadi kita tanya dulu ChatGPT. Nah, nih kata ChatGPT ya, nikah itu ya mau perawan maupun janda itu dimana-mana wajib pakai wali ya. Kalau kagak ada walinya berarti kagak sah. Sepintas lihat dari penampilannya sama tutur katanya ya, ngeliatannya itu kalau Inaro itu ngerti banget tentang agama, ternyata masih kalah sama ChatGPT. Dengar ya, kamu itu nggak kalah saing kalau kamu misalkan memilih melepaskan pasangan kamu atau suami kamu yang memang sudah ketahuan berselingkuh ya, yang memang sudah ketahuan direbut oleh pelakor ya. Ingat, kamu tidak sedang bersaing karena kamu nggak selevel dengan pelakor ya. Kalau kamu pun memutuskan berpisah dengan pasangan kamu, itu pilihan yang tepat. Ibarat kata, tempat sampah memang fungsinya menampung sampah. Jadi, ini bukan tentang kamu kalah saing atau kamu kalah ya. Tidak, kamu tidak sedang bersaing dan kamu nggak layak bersaing dengan orang yang nggak selevel dengan kamu ya. Beda level, jadi jangan pernah berpikir kamu kalah saing. Enggak, karena kamu tidak selevel dengan pelakor ya. Beda level sayang. Ngomong gimana ya, dia kan selalu dengan brandingnya tuh Islami. Kalau apa-apa tuh berdasarkan Al-Quran, jauh dari namanya perbuatan yang salah. Pokoknya itu bener-bener hidupnya tuh lurus deh. Cuman kok tiba-tiba bisa-bisanya kamu langsung belok
380 derajat. Memang bener kata orang ya, justru namanya pelakor, orang ketiga itu lebih galak dibandingin istri sah. Mendingan kamu gak usah bawa-bawa namanya syariat Islam ataupun ayat-ayat dari Al-Quran sebagai pembenaran diri. Udah jelas-jelas salah, gak usah lagi cari pembelaan. Aku sebagai wanita, lihatnya gedek banget loh. Kamu pernah diselingkuhin, pernah dihianatin. Sekarang malah kamu jadi orang itu, jadi pelakor dan mengkhianati. Aku sebagai orang yang kenal sama dia tuh bener-bener sebel liatnya. Jujur banget, sebel banget sama orang kayak gitu. Hanya karena cinta dibutakan oleh duniawi loh. Biarlah dua orang itu menikmati dosa mereka nanti masing-masing. Anda sudah tahu berita ini? Ya, Insanul Fahmi sampai saat ini belum menunjukkan bukti nikah sirinya. Lalu Anda masih ingat nggak dialog ini? Ya, pada podcast ini Insanul Fahmi menyatakan bahwa dirinya sudah nikah siri dengan Inara Rusli. Bahkan dia menunjukkan bukti di HP-nya kepada Dr. Richard Lee. Nah, di situ ada dokumen elektronik yang dibacakan oleh Richard Lee, bahkan dokumen itu ditandatangani oleh mereka beserta saksi-saksi. Nah, memang ini dilematis ya bagi Insanul Fahmi dan Inara Rusli kalau mereka terbukti melakukan hubungan badan tanpa adanya pernikahan, mereka bisa kena pasal perzinaan. Tapi kalau mereka terbukti hubungan badan dan ternyata ada pernikahan siri, mereka juga dapat dikenakan pasal mengenai tindak pidana kawin ada halangan. Bahkan satu lagi loh, kalau misalnya dia sampai tidak dapat menunjukkan bukti nikah sirinya itu kepada aparat yang berwenang, dia bisa kena satu lagi pasal 278 ayat 1 huruf C. Perhatikan, ini penyesatan proses peradilan. Jadi kalau orang menyembunyikan atau menghilangkan atau menghancurkan barang bukti, dia terancam pidana penjara 6 tahun. Lebih ngeri lagi. Kan dukung Kak Inara gitu. Jadi ceritanya begini guys. Barusan saya tadi dapat penumpang 3 seorang ibu-ibu guys. Umurnya mungkin sekitar 50 ke atas, 50 tahun ke atas lah ya. Atau mungkin 40 ya, kayak 50 tahun ke atas lah. 3 orang. Dia itu dari stasiun Tugu nganternya ke sekitar Patang Puluhan. Di situ dia itu bahas cerita-cerita tentang Kak Inara gitu loh. Kebetulan kan saya walaupun driver ya, saya ngikutin nih guys, karena memang apa ya, lagi hangat-hangatnya ini guys, cerita-cerita tentang Kak Inara ya. Kalau kalian yang belum tahu, Kak Inara itu kan mantannya Virgon. Jadi dia itu sekarang kan nikah siri sama Insana apa ya, Mas Insan gitu. Nah ternyata Mas Insan itu sudah punya istri namanya Mbak Mawa, ya di Medan kalau nggak salah. Dan saya sedikit tahu tentang itu. Bahkan saya nonton YouTube-nya Denny Sumargo itu guys sampai selesai. Saking penasarannya gimana tuh ceritanya kok bisa apa namanya Kak Inara itu dibilang pelakor gitu loh. Ya kata netizen ya, terutama kata ibu-ibu tadi bertiga tadi bilangnya kalau Kak Inara itu pelakor. Terus dia sempat bilang, tanya ke saya, tadinya saya diem aja guys, diem gitu kan, senyum-senyum diem gitu kan. Terus dia tanya ke saya, bapaknya tahu Kak Inara enggak? Terus ya saya tahu, saya dukung Kak Inara gitu. terus emosi tuh guys, ibu-ibunya emosi loh, mas, long pelakor dibela tuh mas, pelakor kok dibela tuh mas. Loh, belum sempat saya jawab ya sudah turun guys, memang sudah keget. Nah ini saya jawab di sini ya guys ya. Jadi menurut saya Kak Inara itu korban guys. Kak Inara korban, Kak Mawa juga korban. Yang salah siapa? Suaminya. Siapa? Mas Insana. Karena dari awal dia tidak jujur sama Kak Inara guys. Coba tonton di YouTube-nya Denny Sumargo guys. Kak Inara aja bilang kalau misalkan tidak bisa diselesaikan dia mau mundur loh. Dia berjiwa besar loh guys. Kalau misalkan kalian masih berpikiran kalau Kak Inara pelakor, coba tonton YouTube-nya Denny Sumargo. Gitu ya guys ya. Sekali-kali gosip ya guys ya. Driver sekali-kali gosip kan ya nggak apa-apa ya guys ya. Salam satu aspal, mantap.